Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang berjumpa dengan teman-teman yang menyaksikan channel YouTube Irawan Harahap. Hari ini saya bersama teman-teman yang lainnya berkesempatan untuk mengunjungi perpustakaan Bayangkara di Desa Teratak Buluh, Kecamatan Siak Ulu, Kabupaten Kampar. Sebelumnya kami telah melakukan kunjungan hukum tadi di kantor kepala desa dan kemudian dilanjutkan dengan berkunjung di sini. Nah, pada kesempatan kali ini ternyata Pak Babin, yaitu Pak David Gusmanto, ternyata sudah menyiapkan beberapa pertanyaan. Cuma saya katakan jangan banyak-banyak, satu saja, karena ini waktunya juga tidak memungkinkan. Nah, alasannya ini yang mau ditanyakan nih sama warga begitu. Mungkin kita berikan saja kesempatan kepada Pak Babin, apa sih yang ditanyakan kepada kami? Terima kasih Pak telah mengundang kami dalam konten itu Pak. Yang saya sebagai Babin Kamtibmas ini Pak sering mendapatkan pertanyaan. Saya kan sering melaksanakan kegiatan problem solving penyelesaian masalah di masyarakat. Namun saya mau izin minta penjelasan tentang penyelesaian sengketa gitu Pak. Baik, kalau bicara penyelesaian sengketa, Pak Babin atau Pak David ya, saya jawabnya yang perdata lah dulu pada kesempatan ini ya, tentang pidana nanti kapan-kapan kita jawab. Siap. Secara prinsip ada beberapa lapangan hukum perdata, lapangan hukum pidana atau tata usaha negara. Nah, khusus untuk lapangan hukum perdata, pada prinsipnya itu dibagi menjadi dua. Satu, ada namanya adjudikasi. Jadi ada lapangan penyelesaian sengketa yang berupa adjudikasi. Kalau dia menghasilkan putusan, itu contohnya arbitrase maupun upaya di pengadilan negeri. Yang kedua, ada yang namanya penyelesaian melalui non-adjudikasi. Dia memang tidak menghasilkan sebuah putusan, tetapi ketika diselesaikan melalui cara tersebut, belum tentu kemudian tidak memuaskan, bahkan sering sekali malah memuaskan. Apa acuannya? Kalau untuk di Indonesia, ada yang namanya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 tentang arbitrase dan penyelesaian sengketa alternatif. Dalam undang-undang tersebut, teman-teman semuanya dikenal beberapa model yang namanya penyelesaian sengketa alternatif itu. Pertama adalah konsultasi. Ya, jadi jangan dikira bahwa berkonsultasi itu atau bertanya kepada orang yang memang memiliki ilmu terkait itu bukannya merupakan sebuah model penyelesaian. Kenapa? Karena dengan berkonsultasi kita jadi tahu bagaimana cara menghadapi sebuah masalah. Yang kedua, ada yang namanya bernegosiasi. Ya, bernegosiasi ini pada prinsipnya adalah ketika seseorang bertemu dengan orang lain yang mereka merupakan para pihak yang terlibat dalam sebuah sengketa tersebut, kemudian mereka merasakan ada perbedaan sebelumnya lalu mereka coba selesaikan. Yang ketiga, ada yang namanya mediasi. Kalau negosiasi, dia tidak melibatkan pihak ketiga. Apakah pihak ketiga yang berhak memutus atau tidak memutus? Yang tadi mediasi ya. Nah, kalau mediasi dia melibatkan pihak ketiga. Nah, ada lagi selain mediasi namanya konsiliasi. Nah, secara prinsip mediasi dan konsiliasi itu mirip sekali. Bedanya adalah kalau mediasi, si mediator tidak boleh untuk mengusulkan model-model alternatif kesepakatan. Tapi kalau konsiliator dia boleh. Jadi pertama tadi konsultasi, kedua negosiasi, ketiga mediasi, keempat namanya konsiliasi, dan yang kelima adalah penilaian ahli. Penilaian ahli. Penilaian ahli ini para pihak itu datang kepada seorang ahli lalu diceritakan masalahnya seperti apa, lalu kemudian muncullah sebuah penilaian oleh ahli tersebut terhadap masalah itu. Nah, cuma sebagai gambaran, kalau ditanyakan pilihan-pilihan mana tadi yang merupakan yang menarik begitu, saya malah yang paling menarik itu negosiasi. Kenapa negosiasi? Karena Pak Babin, orang ketika bersengketa, kalau kita baca buku-buku itu kan intinya begini. Ada seseorang yang memiliki sesuatu ketidakpuasan dengan orang lain. Lalu dia setelah menyampaikannya kepada yang menimbulkan ketidakpuasan tersebut. Tetapi pertama, ini tidak menanggapi. Karena kalau yang pihak keduanya itu menanggapi dan memuaskan, selesailah semuanya. Tapi pertama tidak menanggapi. Atau yang kedua, dia menanggapi tetapi tidak memuaskan atau tidak menyelesaikan masalah. Maka disitulah muncul yang namanya sengketa. Sengketa ini ada dua.
diawali dengan adanya perjanjian maupun tidak diawali dengan adanya perjanjian. Nah, balik lagi ini sebagai penutup jawabannya, kalau orang bersengketa dia pasti punya target apa yang diinginkan dari penyelesaian itu. Nah, yang paling mengerti adalah si yang terlibat. Umpamanya saya bersengketa dengan Bapak, target yang harus saya minimalkan dapat, saya yang tahu begitu. Nah, makanya saya katakan sebenarnya ya begitu. Masalahnya sebenarnya negosiasi yang paling bagus. Cuma nanti kita bisa bahas mungkin di video-video yang lainnya. Negosiasi itu kelihatan mudah, tetapi bisa jadi sulit ketika apa? Satu, kalau kita sudah tanda kutip terlanjur tidak bisa berkomunikasi dengan baik, ya. Jangankan untuk berdiskusi, ketemu aja males gitu. Atau yang kedua memang keinginan yang tidak ada. Nah, tapi secara prinsip kalau Anda baca beberapa buku, negosiasi itu adalah model yang paling bagus, efektif. Kalau bisa selesai di negosiasi, maka itu saya yakin juga gak akan sia-sia. Itu mungkin pertanyaan yang bisa saya sampaikan atas pertanyaan Pak Babin begitu ya, Pak David Gusmanto. Terima kasih, kami sudah bisa ke perpustakaannya. Saya senang sekali tadi melihat beberapa buku yang ada di sini adalah buku-buku yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Mudah-mudahan nanti setelah tadi kami juga sempat membeli beberapa buku ke sini, di kemudian hari kami juga akan dapat lagi ngantar buku di sini untuk terutama yang berkaitan dengan hukum ya, karena saya dosen hukum, kecuali saya dosen yang lainnya mungkin bisa buku yang lain begitu ya. Gitu. Terima kasih, semoga berkenan menonton video ini. Salam literasi hukum dari kami dari Perpustakaan Bayangkara, Desa Tratak Bulu, Kecamatan Seulu, Kabupaten Kampar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.